Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A, Praktikum Biofarmasi dan Farmasetika, akan menjelaskan mengenai materi praktikum studi tentang ikatan protein menggunakan metode dialisis dinamis. Kami yang beranggotakan Aisyah Putriasana, Stella Riviani, Jumarni, Diko Farid Ferdiansyah, dan Erina Diayu. Berikut materi pertama. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai studi tentang ikatan protein menggunakan metode dialisis dinamis. Banyak obat berinteraksi dengan protein plasma atau jaringan atau makromolekul lain seperti melanin dan DNA membentuk suatu kompleks obat makromolekul. Pembentukan kompleks ini sering disebut ikatan obat protein. Ikatan obat protein dapat merupakan suatu proses reversibel ataupun irreversibel. Metode yang banyak digunakan untuk mempelajari ikatan protein dengan obat itu salah satunya ialah dialisis dinamis. Dialisis dinamis ini menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan laju dan efisiensi dialisis. Mengedarkan sampel atau dialisis menimbulkan kemungkinan gradien konsentrasi meningkat secara signifikan sehingga mengurangi waktu dialisis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari percobaan ini. Metode dialisis dinamis menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dialisis. Mengedarkan sampel dialisis menciptakan kemungkinan gradien konsentrasi meningkat secara signifikan, sehingga mengurangi waktu dialisis. Suatu obat dapat melakukan interaksi dengan jaringan protein atau makromolekul yang lain akan membentuk formasi kompleks obat dengan protein, itulah yang disebut dengan ikatan protein. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini antara lain alatnya yakni yang berupa magnetic stirrer, ada spektrofotometer UV vis, alat dialisis dinamis, beker gelas, gelas ukur, pipet tetes, dan labu ukur 10 ml. Dan bahannya yakni yang berupa yang pertama tetrasiklin sebanyak 100 mg, serum darah 1 ml, plasma darah 1 ml, membran telur 2 buah, air suling 20 ml, dan HCl 0,5N sebanyak 100 ml. Dan cara kerjanya yang pertama dibuat kurva kalibrasi tetrasiklin. Yang pertama yakni persiapan larutan stok standar. Larutan standar diukur absorbansinya pada panjang gelombang 360 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Lalu diukur absorbansi air sebagai blanko dan dibuat plot grafik absorbansi terhadap konsentrasi. Ditentukan slope dan interceptnya. Terus persiapan larutan stok standar dipipet sebanyak 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan 1,5 ml ke dalam labu ukur 10 ml. Dan diatur volume larutan untuk mendapatkan konsentrasi kisaran 2-15 mikrogram per mililiter. Dan diukur absorbansi larutan standar, yakni dengan cara larutan standar diukur absorbansinya pada panjang gelombang 360 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis dan diukur absorbansi air sebagai blanko. Dibuat plot grafik absorbansi terhadap konsentrasi dan ditentukan slope dan interceptnya. Dibuat pula persiapan membran kulit telur. Telur ayam mentah direndam dalam larutan HCl 0,5N, dibiarkan cangkang telur terendam sampai melunak, dipisahkan bagian kulit telur dari cangkangnya dengan melubangi bagian atas telur dan dikeluarkan isinya, dicuci membran yang telah terpisah dari cangkangnya dengan air suling hingga bersih. Dan studi ikatan protein dengan tetrasiklin, yakni membran kulit telur diikat pada salah satu ujung silinder kaca terbuka sebagai kompartemen protein donor. Digunakan beker gelas yang berukuran 25 ml sebagai kompartemen non-protein atau aseptor yang berisi dengan 20 ml air suling. Ditempatkan obat 1 mg per mililiter dari 2 ml ke dalam tabung dan dicelupkan ke dalam beker gelas. Dijaga dan diatur larutan obat secara tepat di mana terdapat air pada kompartemen luar dengan posisi tetap berdiri.
diaduk menggunakan magnetic stirrer pada kompartemen non-protein dengan suhu 35 ± 2 derajat Celcius. Dipipet 1 ml sampel dan ganti dengan 1 ml Aquades. Diukur absorbansi larutan tetrasiklin pada interval waktu 5, 10, 15, 30, 60, dan 90 menit menggunakan spektrofotometer UV vis. Diulangi percobaan dengan menggunakan 1 ml plasma darah manusia dan diulangi pula dengan menggunakan larutan obat 2 mg per 1 ml pada kompartemen protein. Ditentukan persentase obat yang terlepas dengan periode waktu yang sama. Selanjutnya, data hasil pengamatan. Yang pertama, absorbansi larutan stok standar tetrasiklin yang diketahui konsentrasinya 2, 4, 6, 8, 10, dan 15 ppm dengan absorbansi yang diketahui 0,001, 0,006, 0,008, 0,0011, 0,011, 0,013, 0,018 nanometer. Selanjutnya, menentukan faktor pengenceran menggunakan rumus pengenceran. V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. V1 sebagai X dikali 100 volume media sama dengan 10 volume yang akan diencerkan dikali 2, yaitu konsentrasinya, sehingga diperoleh X 0,2 ml. Faktor pengenceran, rumusnya, volume yang akan diencerkan dibagi dengan volume yang akan diambil diperoleh 50. Jumlah terdifusi diperoleh 10%. Pelepasan obat, rumusnya jumlah obat yang terdifusi dikali 100 dibagi dosis obat diperoleh 10%. Absorbansi larutan obat tetrasiklin. Diketahui waktu 5, 10, 15, 30, 60, dan 90 menit. Dengan absorbansi diketahui min 0,002, 0,027, 0,034, 0,040, 0,634, 0,669. Konsentrasi dari absorbansi larutan tetrasiklin yaitu dengan absorbansi min 0,0002 dari persamaan reaksi linear Y sama dengan 0,0013 X ditambah 0,001 sehingga diperoleh X sama dengan min 1,61 dan jumlah terdifusi diperoleh min 0,311. Persen pelepasan, rumusnya jumlah obat yang terdifusi dikali 100 dibagi dosis obat sehingga diperoleh min 0,311%. Selanjutnya yaitu yang ketiga, absorbansi serum darah dan tetrasiklin terhadap waktu. Dengan diketahui waktu 5, 10, 15, 30, 60, dan 90 menit dengan absorbansi 0,77, 0,69, 0,714, 0,117, 0,752, 0,174. Menentukan konsentrasi dari absorbansi atau X sama dengan 0,77 dari persamaan regresi linear Y sama dengan 0,0013 X ditambah 0,0001 diperoleh X sama dengan 592,23. Jumlah selanjutnya jumlah terdifusi diperoleh, rumusnya konsentrasi miligram per mililiter dikali volume media dikali faktor pengenceran dibagi 1000 diperoleh 118,44. Persen pelepasan, rumusnya jumlah obat yang terdifusi dikali 100 dibagi dosis obat sehingga diperoleh 118,4%. Yang keempat, absorbansi plasma darah dan tetrasiklin terhadap waktu. Dengan diketahui rentang waktu 5, 10, 15, 30, 60, dan 90 menit dan diketahui absorbansi 0,624, 0,026, 0,622, 0,009, 0,635, 0,019. Menentukan konsentrasi dari absorbansi atau Y sama dengan 0,624 dari persamaan regresi linear Y sama dengan min 0,0013 X ditambah 0,001 sehingga diperoleh X sebesar 479,92. Jumlah terdifusi diperoleh 95,98 dan persen pelepasan diperoleh 95,98%. Kesimpulan pada praktikum kali ini ialah yang pertama, ikatan obat dan protein berupa interaksi obat dengan protein plasma
sehingga membuat suatu kompleks yang reversible atau irreversible. Yang kedua, ikatan protein dapat mempengaruhi waktu paruh biologis obat di dalam tubuh. Bagian yang terikat dapat bertindak sebagai reservoir atau depot yang kemudian dari sana obat perlahan-lahan dilepaskan sebagai bentuk yang tidak terikat. Yang ketiga, dialisis dinamis menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan laju dan efisiensi dialisis, mengedarkan sampel dan atau dialisis dalam menimbulkan kemungkinan gradien konsentrasi meningkat secara signifikan sehingga mengurangi waktu dialisis. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.